Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, apa kabarnya? Nah, minggu kemarin kita sudah membahas beberapa materi tentang perkembangan agama Hindu Buddha ya. Sekarang kita akan menyampaikan atau mempelajari bagaimana kemudian agama Hindu Buddha itu bisa sampai ke Indonesia ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang agama Hindu. Ada kekhasan tersendiri dalam agama Hindu, yaitu dalam agama Hindu ada sistem kasta ya. Yang pertama ada kasta Brahmana, kemudian Satria, kemudian Waisya, kemudian Sudra. Kasta Brahmana adalah para agamawan atau mereka yang memiliki atau mengurus kehidupan agama ya, para pendeta. Sedangkan untuk Satria adalah mereka yang mengurusi pemerintahan atau termasuk nanti pertahanan negara seperti raja, keluarga raja, para bangsawan, dan juga prajurit. Sedangkan untuk kasta Waisya adalah mereka yang membawa dagangan ke berbagai negara, termasuk nanti ke Indonesia. Nah, sedangkan untuk Sudra, mereka adalah yang bekerja sebagai peternak, petani, pekerja, buruh, budak, dan para pekerja kasar. Nah, dalam teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, ini berdasarkan yang pertama untuk agama Hindu berdasarkan siapa yang membawanya. Nah, yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyampaikan bahwa yang bawa agama Hindu ke Indonesia adalah para kaum Brahmana. Begitupun para teori Satria menyampaikan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria. Dan teori Vaisa pun menyampaikan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah para pedagang, yang memang kita sudah menjalin hubungan perdagangan sudah lama dengan India ya. Sedangkan teori arus balik ini memperlihatkan peran aktif warga Indonesia atau bangsa Indonesia yang menuntut ilmu hingga ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Nah, teori Brahmana ini disampaikan oleh Van Leer. Menurut Van Leer, Brahmana datang ke Indonesia atas undangan dari raja-raja penguasa di Indonesia ya. Nah, bukti lainnya juga terlihat dari prasasti yang ditemukan di Indonesia bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Di India, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta digunakan dalam kitab Weda, dan yang mengerti kitab Weda atau mempelajari kitab Weda adalah kaum Brahmana. Teori selanjutnya adalah teori kesatria. Teori ini disampaikan oleh Berg dan Mukherjee. Teori ini menyebutkan bahwa para kesatria awalnya membantu kelompok atau suku di Indonesia sebagai sebagai bantuan untuk penguasaan daerah-daerah tertentu. Sebagai imbalannya atas kemenangan yang diraih, biasanya raja-raja tersebut menikahkan raja India itu atau para kesatria India itu dengan putrinya dari kepala suku di Indonesia, sehingga dari perkawinan itu juga menjadi sarana penyebaran agama Hindu di Indonesia. Sedangkan menurut Mukherjee menambahkan bahwa para kesatria di India membangun koloni di Indonesia, yang kemudian koloni tersebut berkembang menjadi kerajaan. Selanjutnya adalah hipotesis atau teori Waisya. Teori ini disampaikan oleh Krom. Menurut Krom, agama Hindu dibawa oleh kaum Waisya yang berdagang ke Indonesia mengikuti arah angin. Ibu sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah menjalin kerjasama atau menjalin perdagangan dengan India sudah sangat lama. Sedangkan zaman dulu kita masih menggunakan perahu layar, sehingga arah angin sangat penting dalam perjalanan menggunakan armada laut. Nah, untuk menunggu arah angin biasanya para pedagang ini menunggu sampai 6-8 bulan di Indonesia ya, sehingga selama itu mereka akhirnya melakukan interaksi dengan penduduk lokal, bahkan juga melakukan pernikahan yang kemudian menjadi sarana penyebaran agama Hindu. Nah, selanjutnya adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Bose. Ini menyampaikan bahwa orang India yang awalnya kemudian datang menyebarluaskan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, dan orang-orang Indonesia tertarik dengan agama Hindu-Buddha, kemudian mereka ingin menuntut ilmu agama langsung ke India. Hal ini memperlihatkan peran aktif bangsa Indonesia dalam menuntut ilmu agama. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini materi yang disampaikan itu saja dulu. Nanti Ibu akan menyampaikan tentang
kerajaan-kerajaan atau perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ya. Jadi nanti ada kerajaan-kerajaannya, kemudian peninggalan-peninggalannya, kemudian akulturasi budaya ya. Yang pasti kan ada akulturasi budaya yang mungkin bisa kita lihat sampai saat ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.